Kabut pagi menari perlahan di antara pohon-pohon pinus yang menjulang di Taman Hutan Raya Juanda. Uap putih itu mengalir tenang, membalut udara yang dingin dan lembab, menyusup masuk ke celah-celah dedaunan, bebatuan purba, dan batang-batang kayu yang jatuh bersilang seperti memori tua yang enggan dilupakan. Hening, kecuali suara langkah-langkah kecil yang merayap di jalur setapak tanah basah dan licin. Sesekali diselingi suara ranting patah, tawa pelan, dan bisikan penasaran dari mulut-mulut muda yang tengah bertualang. Di antara barisan kecil itu, seorang anak laki-laki berjalan paling depan. Langkahnya cepat, penuh semangat, tapi hati-hati. Di tangannya, sebuah kaca pembesar bergoyang seiring gerak tubuhnya. Namanya Rakai, murid kelas 3 SD, berusia 9 tahun. Ia bukan anak yang banyak bicara, tapi ada sorot tajam di matanya setiap kali melihat sesuatu yang tak biasa. Sekolahnya berbeda dari sekolah kebanyakan. Mereka belajar di tengah alam, mendaki, menanam, dan mendengar cerita tentang dunia yang jarang masuk buku teks. Pagi itu, Rakai dan teman-temannya tengah mengikuti kegiatan Ekspedisi Flora Liar Nusantara, sebuah program rutin yang diadakan setiap 3 bulan oleh sekolah mereka. Kegiatan ini bukan sekadar jalan-jalan di hutan, melainkan upaya mengenal tanaman liar Nusantara, mulai dari anggrek tersembunyi hingga spesies kopi langka yang dulunya hanya disebut dalam jurnal botani tua. Mereka dibimbing oleh guru kelas yang juga merupakan lulusan botani dan seorang pecinta tanaman langka. "Anak-anak," ucap bu guru sambil berhenti di tengah jalan dan membuka gulungan peta tua yang dilaminasi plastik bening. "Hari ini kita akan mencari sesuatu yang unik. Kopi liar yang pernah dikira punah. Namanya Coffea stenophila." Anak-anak langsung berkerumun, mencoba melihat peta dan mendengarkan cerita. Rakai paling depan, matanya membesar. "Stenophila berasal dari Afrika Barat," lanjut bu guru. "Tumbuhan ini punya daun yang sempit dan panjang, tidak seperti Arabica atau Robusta yang lebar seperti biasa kalian lihat. Buahnya hitam saat matang, rasanya sedikit manis. Konon, kopi ini bisa tumbuh di daerah panas, bahkan tahan terhadap perubahan iklim." Bagi Rakai, cerita itu seperti dongeng. Ia tidak terlalu paham tentang varietas kopi, tapi sejak kecil ia terbiasa bermain di kebun kakeknya, memetik buah kopi merah, dan mencium aromanya yang manis. Cerita tentang kopi langka dengan buah hitam langsung menyalakan rasa ingin tahu di dalam dirinya. Perjalanan dilanjutkan. Tim kecil itu mulai menembus bagian dalam hutan, menjauh dari jalur utama yang biasa dilewati pengunjung. Mereka menyeberangi jembatan kecil dari kayu, melintasi akar-akar yang mencuat dari tanah, dan menuruni lembah sempit yang dikelilingi pakis dan semak-semak. Di beberapa tempat, mereka melihat pohon kopi tua yang tumbuh liar. Kemungkinan hasil dari penanaman puluhan tahun lalu yang kini ditinggalkan. Di tengah perjalanan, Rakai yang terus mengamati setiap sisi hutan menghampiri bu guru dan bertanya, "Bu, daun stenophila itu seperti apa?" "Lebih sempit dan panjang dari kopi biasa. Warnanya hijau tua dan sedikit berkilau. Dan buahnya bukan merah, tapi hitam," jawab bu guru sambil tersenyum. Rakai mengangguk. Ia menyimpan deskripsi itu dalam benaknya, seperti petunjuk dalam sebuah perburuan harta karun. Ia menunduk lebih sering, memperhatikan setiap semak, mencium aroma dari daun yang ia sentuh, dan sesekali memanggil teman jika melihat sesuatu yang menarik. Hingga akhirnya, di balik semak lebat di dekat lereng kecil, Rakai berhenti.
Tangannya menahan batang pohon muda, tubuhnya mencondong ke depan. Ia melihat sebuah tanaman setinggi pinggang orang dewasa, tumbuh menyendiri di antara semak belukar. Daunnya tidak selebar daun kopi pada umumnya, justru sempit, memanjang dan mengilap ketika terkena sinar matahari yang menyelinap lewat celah-celah daun hutan. Ia mendekat, meraih sehelai daun dan mengamatinya. Di tangkainya tergantung beberapa buah kecil, hitam, lonjong, dengan aroma yang tak seperti kopi biasa. "Bu Guru," panggilnya pelan, "ini daunnya sempit dan buahnya hitam. Wanginya beda." Bu Guru segera menghampiri. Matanya menyipit, lalu membelalak pelan. Ia menyentuh daun itu dengan lembut, seolah menyapa teman lama yang lama menghilang. "Wah, Rakai, kamu mungkin baru saja menemukan Coffea stenophila." Keheningan hutan seketika terasa lebih dalam. Semua anak berkumpul, melihat tanaman yang sama. Mereka lalu menandai lokasi itu dengan pita merah dan mencatat koordinat GPS. Bu Guru mengambil beberapa helai daun dan buah untuk sampel. Mereka tak menyentuh lebih dari yang diperlukan, sebab yang lebih penting dari penemuan adalah menjaga kehidupan tetap berlanjut. Hari itu Rakai merasa berbeda. Ia tidak hanya menemukan tanaman, tapi menemukan sesuatu dalam dirinya sendiri, bahwa rasa penasaran bisa menjadi pintu menuju dunia yang lebih besar, lebih dalam, dan kadang lebih ajaib. Beberapa bulan kemudian, hasil laboratorium keluar. Spesimen tanaman yang mereka temukan sangat cocok dengan deskripsi Coffea stenophila. Komunitas kopi dan peneliti konservasi mulai membicarakan temuan itu. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai peluang masa depan, kopi langka yang tahan perubahan iklim dan punya rasa yang disukai pecinta kopi spesialty. Namun bagi Rakai, berita-berita itu bukanlah hal yang paling berkesan. Yang membekas di dalam dirinya adalah momen ketika ia menyentuh daun kopi yang ukurannya sempit itu untuk pertama kalinya. Dingin, berkilau, dan diam-diam, mengandung sejarah panjang. Sejarah mencatat bahwa kopi masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda pada akhir abad ke-17. Awalnya jenis yang dibawa adalah Arabica dari Yaman, melalui India dan ditanam di Batavia, sekarang Jakarta. Setelah kegagalan percobaan pertama, Belanda melanjutkan upaya penanaman kopi di berbagai daerah seperti Priangan dan kemudian meluas ke Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, hingga Timor. Saat ini, jenis kopi yang paling banyak dibudidayakan dan dikenal di Indonesia adalah Arabica dan Robusta. Saat itulah Rakai membisikkan kata-kata yang muncul begitu saja dari dalam hatinya. "Alam gak pernah lupa, kita aja yang sering berhenti mencari." Dan mungkin dari sanalah segala cerita bisa bermula, dari langkah kecil seorang anak yang tak hanya berjalan di hutan, tapi juga menyusuri jejak masa lalu untuk menemukan harapan baru di masa depan.